Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi ilan nas basyiran wa nazira wa hadiyan ilan nas bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati pengurus Majelis Taklim As-Salam, ada Ibu Ketua Bu Farida ya. Kemudian ada sekretaris ya Pak Darmadi. Ya, kemudian semua jajaran pengurus ya, Bapak Ibu, bapaknya nggak ada ya? Oh ya. Ya, Bapak dan Ibu-ibu ya, jemaah Majelis Taklim As-Salam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan, keselamatan dan kesempatan, serta didasari dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir berkumpul di Masjid Jami yang mulia ini. Selawat beriring salam mari kita perbanyak, semoga senantiasa tercurah kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan ahli keluarganya sekalian. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon maaf izinkan saya tidak bisa lama-lama ya, karena setelah ini saya mau ke Tembung, ada acara wasbang dan penanaman ideologi Pancasila. Ya, nggak lama-lama Bu ya. Pokoknya kalau sudah ditutup salam selesai. Nah ibu-ibu ya, jemaah pengurus As-Salam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang menekankan pentingnya ya bagi umatnya untuk menjaga persatuan atau ukhuwah Islamiyah. Ya, di dalam Al-Qur'an ya, surah Ali Imran 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah. Ya, artinya, nah ibu-ibu sekalian, ya, ukhuwah atau persatuan inilah yang akan menjadikan kita umat Islam ya bisa maju, ya bisa ya jaya, dan apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu bisa kita raih
jika kita ya, memiliki kekuatan ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi ukhuwah itu artinya persaudaraan. Ya, Islamiyah yaitu agama Islam, persaudaraan ya dalam agama Islam. Artinya semua saudara-saudara kita yang mereka beragama Islam, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjalankan semua ya ajarannya, ya, semua adalah merupakan saudara kita. Nah, oleh karenanya ukhuwah itu harus kita jaga dengan baik, ya. Dan orang yang memutuskan ukhuwah, ya, persaudaraan, nah itu, ya, kata Rasulullah, ya, jangankan apa ya, masuk surga, ya, mencium bau surga pun, ya, dia tidak bisa. Nah, artinya ukhuwah ini adalah merupakan hal yang penting. Ya, bagaimana kita, ya, menjalin ukhuwah dengan baik, ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ukhuwah yang kita lakukan itu, ya, artinya, ya, bagaimana kita memberikan kebahagiaan kepada saudara kita, ya, dengan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menyenangkan, ya, atau memberikan kebahagiaan, ya, kepada saudara kita. Jadi ukhuwah ini, nah ibu-ibu sekalian, ya, bentuk dari ukhuwah yang kita lakukan ada yang, ya, senyum, sapa, ya, apalagi salam, sapa, senyum. Itu kan yang tingkatan yang biasa, ya, jumpa saudara kita, ya, salam, sapa, senyum. Nah, itu saja pun sudah memberikan kebahagiaan, ya, bagi saudara kita. Nah, tapi jangan senyum sendirian, Bu. Nah, nggak ada siapa-siapa, ibu senyum, kan? Nah, sapa, salam, senyum. Nah, menunjukkan wajah ceria di depan saudaramu, ya, itu saja sudah merupakan sedekah. Nah, nggak berat kan modalnya, kan, Bu? Cuman modal nyengir aja, Bu. Nah, itu sudah merupakan sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah merupakan sedekah. Nah, ibu sering kan senyum di depan saudara, kan, Bu? Nah, merengut pernah, kan, Bu? Nggak pernah? Oh, pernah. Nah, sedangkan senyum aja berpahala, apalagi kita membantu meringankan, ya, beban saudara kita. Nah, karena kan tingkatan ukhuwah itu, Bu, ada 3. Ya, pertama ta'aruf, mengenal. Ya, kita kenal dengan saudara kita. Ya, kenal tidak hanya nama, kenal namanya, kenal kepribadiannya, kenal karakternya. Nah, kemudian setelah mengenal ta'aruf, kemudian tafahum. Bagaimana kita bisa memahami tafahum? Apa yang menjadi, ya, kesenangan, ya, menjadi hobi, ya, menjadi apa namanya, sesuatu yang dibutuhkan. Nah, tafahum, memahami apa yang disukai, apa yang enggak disukai, nah, apa hobinya. Nah, karena kan kita manusia ini kan tidak sama, Bu. Walaupun rambut sama hitamnya, tapi kan sifat tidak sama.
Ya, orang bilang lain lubuk lain ikannya. Nah, ada yang suka ketawa-ketawa, ya kan Bu? Ada yang suka serius. Nah, ada yang suka curhat. Nah, beda-beda. Makanya tingkatan yang kedua ini adalah tafahum, bagaimana kita memahami karakter saudara kita, sehingga kita bisa berupaya untuk berinteraksi ya dengannya, dengan memahami kondisi karakter dan sifatnya. Nah, baru kemudian yang ketiga adalah apa Bu? Takaful, menanggung, ya, memberikan solusi jalan keluar, ya, apa yang mampu yang bisa kita bantu untuk saudara kita. Nah, ini tingkatan yang tertinggi, ya, adalah takaful, menanggung. Nah, kalau senyum apa salam, sapa senyum itu udah biasa kan Bu? Nah, tapi ukhuwah tingkatan yang tertinggi itu yaitu adalah takaful. Dari ta'aruf, tafahum, kemudian takaful, menanggung, memberikan solusi. Nah, terhadap persoalan yang dihadapi oleh saudara kita. Nah, jadi ada kisah pada masa Rasulullah dahulu Bu, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu ada kaum muhajirin yang dari Mekah ke Madinah, itu kaum muhajirin. Yang tinggal di Madinah itu adalah kaum Ansor. Ansor itu orang yang menolong. Muhajirin orang yang hijrah, orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, Rasulullah hijrah karena dakwah di Mekah tidak diterima oleh masyarakat penduduk Mekah. Nah, ketika Rasulullah ke Taif ingin mendapat perlindungan, bantuan dari keluarga ya untuk mendukung dakwah Rasulullah, tapi ternyata tidak mendapat dukungan. Tidak disambut, malah disambit. Ya, enggak disambut, malah disambit. Ya, dilempari kotoran, dilempar batu, ya sampai berdarah, ya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berdakwah di Mekah, berharap di Taif ada keluarganya, ya supaya bisa mendukung perjuangan dakwah Rasulullah. Tapi ternyata tidak mendapatkan dukungan. Akhirnya, ya Rasulullah hijrah bersama sahabat, yaitu ke Madinah. Sampai di Madinah, ya, ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah ini kan ditinggal Bu, kan nggak bisa dibawa. Apalagi zaman dahulu kan nggak seperti kita hijrah, ya pindah bisa naik mobil, naik pakai truk, ya kan Bu. Nah, naik bis. Ya, apalagi pesawat pun sudah ada. Hijrah bersama unta mereka jalan. Ya, berapa bulan perjalanan mereka. Ya, nggak ada apa-apa berjalan. Nah, sampai di Madinah, kemudian ada sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad, ya, bin Rabi'. Nah, kata Sa'ad, ya, wahai saudaraku, aku ya termasuk orang yang kaya di Madinah ini. Nah, aku punya harta yang banyak. Kemudian aku punya istri 2. Yang 2 itu pun istriku cantik-cantik. Nah, kalau kamu mau, kata Sa'ad bin Rabi' tadi, Rabi'ah, kalau kamu mau ya saudaraku, nah, ambil ya setengah dari hartaku. Nah, kalau kamu pun masih mau, ambil salah satu dari istriku, mana yang memikat bagimu. Nah, akan aku ceraikan salah satunya sampai nanti masa iddahnya.
kamu bisa ya menikahi istriku. Nah, tapi ternyata Abdurrahman bin Auf ya, dia orangnya juga tidak mau dia mendapat belas kasihan. Walaupun tingkat ukhuwah yang tadi ini Bu, ya Sa'ad bin Rabi' tadi luar biasa hartanya diberikan istrinya kalau mau. Tapi Abdurrahman punya izzah, punya harga diri. Nah, terima kasih sahabatku. Nah, tunjukkan sajalah kepadaku di mana pasar. Nah, untuk apa? Aku mau berniaga, mau jualan di pasar. Nah, akhirnya ditunjukkan, ya Abdurrahman bin Auf itu orang kaya, ya orang kaya dia di Mekah, tapi hartanya ditinggal karena dia hijrah ke Madinah. Yang dibawa itu cuman unta dengan pelananya. Jadi dia di pasar itu menjual pelana, apa tempat duduk itu, Bu. Nah, akhirnya kemudian berkembang, akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya, menjadi saudagar. Tapi artinya kita bisa melihat kisah sahabat Rasulullah bagaimana ya ukhuwah Islamiyah yang diberikan kepada saudaranya. Nah, sampai istrinya pun mau dikasih, Bu. Nah, ya karena dua kan, Bu, awak satu pun nggak habis-habis ya kan, Bu. Nah, nggak mungkin awak kasih ya kan, Bu. Nah, itu ada istri saya dua, mana yang menarik ambil salah satu. Artinya ukhuwah ya Islamiyah yang luar biasa. Nah, kalau kita ambil dari konteks kehidupan kita saat sekarang ini, ya bagaimana kita mencontoh ukhuwah sahabat Rasulullah ini? Paling tidak, Bu, yang bisa kita lakukan, ya apa yang menjadi kebutuhan dari saudara kita, kita bisa membantu, bisa menguatkan. Nah, mungkin ada yang usaha bisnis, jualan. Nah, ibu-ibu ya untuk supaya usahanya pun maju. Nah, yuk kita makan ke sana yuk. Tapi jangan minta gratis. Kita kalau sama orang non muslim bayar mahal pun mau. Ya kan, Bu? Coba ibu makan di kafe itu, harganya begitu dihitung 800.000, 700.000. Nah, kepada sesama kita paling kena 100, 200. Nah, tapi itu pun mau minta gratis kita. Nah, sama yang non muslim mahal kita bayar. Nah, bagaimana saudara-saudara kita bisa maju usahanya? Nah, ini bisa kita takaful, menanggung. Paling tidak ya bagaimana usahanya maju, kita ikut mempromosikannya, ikut membantu, ya minimal membeli dagangannya. Kalau kita semua umat Islam, kita belanja, kita berdagang sesama kita, maka harta umat Islam itu enggak kemana-mana dia, Bu. Nah, kalau umat Islam kaya, nah dia nanti bisa zakat, ya kan, Bu? Nanti dia bisa infak, ya nanti dia bisa bersedekah. Nah, tapi kalau yang non muslim kaya, nah ya ke gereja dia, Bu, ya kan? Nah, yang kalau yang gereja, kalau yang apa makan babi dia, Bu, makan B2, B1. Nah, kalau umat Islam ya paling tidak hartanya itu bermanfaat untuk umat Islam. Nah, ibu-ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu bentuk ukhuwah. Ya. Nah, kemudian ya di samping itu juga ya bagaimana kita ikut membantu mempromosikannya atau meringankan bebannya, ya membantu ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga perlu kita menjaga agar ukhuwah di antara kita tidak putus, tidak rusak. Nah, ini di era medsos, Bu, luar biasa, Bu. Ya, gara-gara WA aja sudah, gara-gara WA, Bu, berantem. Nah, yang satu nge-share gini-gini, yang satu
nggak cocok. Nah, maka ukhuwah ini harus kita jaga. Nah, jari-jari kita ini harus kita jaga, tidak hanya lisan. Ya, lisan kita jaga, sikap kita jaga, jari-jari tangan kita harus kita jaga, Bu. Ya, sebelum kita menulis, sebelum kita bicara, kita pikirkan dahulu apakah yang saya lakukan ini menyinggung, ya, atau menyakiti, nah, membuat orang kecewa, ya, membuat orang tersinggung, tersakiti dan lain sebagainya. Nah, itu harus dijaga. Nah, karena di era medsos ini kan begitu, Bu, dari WA aja bisa ribut. Nah, jadi itu harus dijaga. Nah, kemudian hal yang harus dilakukan adalah, ya, bagaimana kita bisa, ya, membantu, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, karena, Bu, kalau kita membantu saudara kita, Bu, kalau kita membantu saudara kita, niat kita karena Allah, maka yang membantu itu bukan dia, Bu, tapi yang membantu itu Allah. Kita kan banyak kecewa, Bu, membantu saudara, ya, apa katanya, air susu dibalas dengan air tuba. Kita melakukan kebaikan, kemudian, tapi kalau kita berbuat baik, niat ikhlas karena Allah, biarkan Allah yang membalas. Nah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdi fi auni akhihi. Ya, Allah akan menolong hambanya kalau